ini tidak masuk akal. Kenapa? Tidak masuk akal. Karena yang masyhur bahwa pada tahun 317 Hijriyah di Mekah terjadi pembantaian besar-besaran sejumlah kurang lebih 30.000 jamaah haji oleh gerakan Qaramitah. Maka tidak mungkin sekarang ketika sekarang Imam Ahmad Al-Muhajir dari Basrah 317, kemudian beliau berangkat ke Madinah, berangkat lagi sekarang ke Mekah, yang waktu itu masih dikuasai secara penuh oleh gerakan radikal dari sekte Syiah Ismailiyah dengan mengatakan yang menyatakan dirinya sebagai gerakan Qaramitah. Ini sulit dipercaya. Sosok Ubaidillah. Nah, sosok Ubaidillah, kira-kira perbandingannya bagaimana nih, Pak Kiai? Ya, kalau dalam ilmu Rijalul Hadis, Ubaidillah itu ya jelas tidak ada. Karena anaknya Ahmad Al-Abad cuma 3. Muhammad, Ali, sama Husain. Ubaidillah itu nggak ada. Karena ini sudah saya cek satu dari mulai Abdullah, Abdillah, Ubaidillah, Ubaidullah bin Ahmad bin Isa itu tidak ada. Itu saya ngecek itu kurang lebih 50 kitab itu, Pak Yusuf, itu nggak main-main. Jelas terputus, tidak bisa disambungkan. Karena apa? Baik sekarang Imam Ahmad Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah bin Ahmad, dua-duanya dalam ilmu ini orang yang tidak pernah terkonfirmasi dari mulai kitab abad ketiga sampai abad ke-10, 700 tahun. Tidak ada sama sekali. Langsung ke Kiai Alawi. Kiai Alawi, Kiai Alawi adalah pengkaji ilmu Rijalul Hadis dan nasab Bang Alawi dari pendekatan Rijalul Hadis. Apa yang Anda temukan, Kiai, tentang sosok Ubaidillah bin Isa ini ketika mengaduk-aduk atau membongkar kitab-kitab atau risalah-risalah di era itu? Apakah Anda menemukan sesuatu? Silakan, Kiai. Sebelum kita membahas Ubaidillah bin Ahmad, saya ingin membahasnya dari bapaknya dulu. Dari Ahmad. Oke, iya. Atau Ahmad bin Isa Arumi bin Muhammad An-Nakib. Di sini ada kesimpang siuran sejarah antara Ahmad Al-Muhajir dan Ahmad Al-Abbah. Kalau kita bicara sekarang targetnya adalah Rijalul Hadis, sosoknya perawi sebagai seorang reporter, seorang informan yang mengumpulkan berbagai informasi. Sebetulnya ada beberapa nama ini yang beredar. Yang pertama, Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa bin Muhammad. Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib. Ahmad Al-Abbah Al-Baghdadi. Ahmad Al-Abbah Al-Baghdadi. Ahmad Al-Basri. Ahmad An-Nafat. Dalam ilmu Rijalul Hadis, sudah umum bila seseorang sekarang memiliki banyak nama, lazim dikatakan sebagai mukhtalifun, kathirun jiddan, alias pembohong, pendusta. Artinya orang yang dimaksud itu tidak memiliki eksistensi atau majhul, bisa sebut majhul, tidak dikenal, tidak ada. Kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa membuktikan sebuah eksistensi bila ia sendiri tidak eksis? Nah, sebagaimana keyakinan atau klaim yang dipegang kuat dari klan Ba'alwi, bahwa Ahmad Al-Muhajir ini memiliki gelar Imam Mustahid. Wih, luar biasa. Dan dalam tradisi keislaman, keilmuan Islam, yang namanya Imam Mustahid, mereka semua adalah muhaddis. Mereka adalah penghafal hadis, pengkoreksi hadis, mereka juga ahli fikih, dan ahli periwayat hadis. Karena tidak ada satupun imam mustahid yang tidak meriwayatkan hadis. Tidak ada. Nah, tentang hal ini saya melihat ini sekali lagi sebagai sebuah glorifikasi terhadap seseorang yang sebetulnya tidak ada. Tapi dinisbatkan, ditempelkan sebuah gelar yang mulia dalam keilmuan agama Islam, itu Imam Mustahid. Nah, sekarang kita lihat versi Ba'alawi bahwa yang namanya Ahmad bin Isa ini dalam berbagai manakib kelahirannya ini banyak.
disebutkan tahunnya ada 2 tahun 214, 260, 273, 279 Hijriah. Dan beliau wafat tahun 345 Hijriah di Husaisa, Hadramaut, Yaman. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mewah, kaya raya, terhormat, bahkan dikatakan juga terlahir dari keluarga kerajaan di daerah Basrah, Irak. Namun, Imam Ahmad al-Muhajir memutuskan hijrah dari Irak manakala negeri 1100 malam tersebut dianak fitnah dan gerakan Karamitah yang sangat hebat dan dahsyat. Demi menyelamatkan akidah anak cucunya, sedangkan limpahan harta benda yang begitu banyaknya ditinggalkan begitu saja. Kemudian pergi menuju Madinah, kemudian Mekah, kemudian berkeliling di Yaman dan akhirnya menetap di Hadramaut. Dari sini kemudian beliau dikenal sebagai Imam Mujtahid. Sejak kecil, Imam Ahmad ini tumbuh dalam asuhan dan didikan kedua orang tuanya dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan keilmuan, kemuliaan, serta keistimewaan. Dan beliau ini mengais berbagai disiplin keilmuan, seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu sastra, sejarah, dan lain sebagainya. Dari pembesar-pembesar ulama yang hidup di zaman itu, tepatnya di kota Basrah, di mana beliau dilahirkan dan dibesarkan. Salah seorang klan Ba'alawi yang bernama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf menegaskan bahwa Imam Ahmad al-Muhajir bukanlah seorang Sunni Syafi'i dalam bidang fikih. Karena Ahmad bin Isa adalah seorang mujtahid, maka dia tidak perlu mengikuti madhab manapun. Nanti akan kita bahas ini. Nah, dalam sisi yang lain, ada Ahmad bin Isa lain yang dimakamkan sekarang di bagian selatan kota Baghdad, di kota Najaf Ashraf, tepatnya di Wadi As-Salam. Beliau wafatnya tahun 305 Hijriah, atau berbeda 5 tahun dengan Ahmad al-Muhajir versi Ba'alawi. Beliau disebut dengan An-Nafat, ahli dalam perbincangan. Ya, baca saja sebagai minyak bumi bahan bakar, atau beliau ini sebetulnya adalah pengusaha ekspor-impor gula minyak. Secara keilmuan beliau memang bukan seorang alim ulama, bukan seorang mujtahid, hanya seorang pengusaha yang alim. Yang perlu sekarang dibicarakan dalam Rijalul Hadis ini ada dua Ahmad. Yang satu adalah Ahmad al-Muhajir yang dilahirkan sekarang di Baghdad. Yang satu lagi adalah Ahmad al-Abah atau Ahmad al-Abah an-Nafat al-Baghdadi. Umur keduanya hanya berbeda 5 tahun. Yang menarik, baik sekarang Ahmad al-Muhajir versi Ba'alawi dan Ahmad al-Abah yang berada di Baghdad ini memiliki silsilah yang sama. Bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib. Apakah sekarang Said Isa Ar-Rumi memiliki sekarang 2 istri dengan 2 putra sekarang yang sama-sama namanya Ahmad? Atau bagaimana? Karena setelah ditelusuri ternyata yang betul hanya satu, yaitu Ahmad al-Abah al-Baghdadi yang dimakamkan sekarang di Najaf. Dan beliau adalah seorang Syiah, Imamiyah. Kita buatkan analisanya sekarang begini. Bila semua kitab dan kesaksian menyebutkan bahwa Syahid Ahmad al-Abah dimakamkan sekarang di Najaf, lalu siapakah yang dimakamkan di Hadramaut? Logikanya, tidak mungkin orang yang sama punya kuburan lebih dari satu, kecuali yang satu asli dan yang satu palsu. 2. Said Ahmad al-Abah an-Najafi adalah pengikut mazhab Syiah yang dimakamkan mendekati makam datuknya Sayyidina Husain di Karbala. Jadi mustahil beliau dimakamkan di Hadramaut. Kemudian, jika Ahmad al-Muhajir yang sedari kecil dididik dan dibesarkan dalam suasana keagamaan Sunni yang kental, sebagaimana dalam riwayat keluarga kelompok Ba'alawi, banyak mengakui bahwa beliau ini bermadzhab Sunni Syafi'i. Lalu mengapa tidak ada catatan siapa gurunya? Mengingat beliau adalah seorang bangsawan dari keluarga kaya raya di Basrah waktu itu. Yang keempat, lalu mengapa juga tidak ada sejarawan di zamannya yang menuliskan bahwa Ahmad al-Muhajir berguru kepada Syekh Anu dan Syekh Anu? Padahal katanya Imam Ahmad al-Muhajir kecil ini mengais berbagai disiplin ilmu
Seperti tadi, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, sastra, sejarah, dan lain sebagainya. Dari pembesar-pembesar ulama di zaman itu. Kelima, dengan berbagai ilmu yang diterima oleh Ahmad Al-Muhajir yang dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga bangsawan dan kaya raya di Basra waktu itu, ini sangat mungkin bahwa beliau ini dilahirkan antara tahun 274 sampai dengan 279 Hijriah. Dan beliau hijrah tahun 317 Hijriah. Sebagaimana masyhur diriwayatkan dalam beberapa riwayat. Artinya, sebelum hijrah, beliau ini berusia antara 43 sampai 48 tahun. Nah, sekarang bila dirunut para pembesar ulama di saat itu yang hidup dan pantas menjadi guru-gurunya Ahmad Al-Muhajir kecil atau sudah dewasa 43 sampai 48 tahun adalah Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari Al-Baghdadi. Beliau lahir 224 sampai dengan 310 Hijriah. Diperkirakan ketika beliau wafat, Imam Ahmad Al-Muhajir berusia 33 sampai dengan 38 tahunan. Dan murid-murid Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari antara lain dikatakan oleh Al-Hafidh Ad-Dahabi adalah Abu Syu'aib, Abdullah bin Al-Hasan Al-Harani, Abdul Qasim At-Tabari, At-Tabarani, Ahmad bin Kamil Al-Qadi, Abu Bakar Asy-Syafi'i, Abu Ahmad ibnu Adi Al-Mukhallat bin Ja'far Al-Bakhrahi, Abu Muhammad ibnu Zaid Al-Qadi, Ahmad bin Al-Qasim Al-Qassab, Abu Amir Muhammad bin Ahmad bin Hamdan, Abu Ja'far bin Ahmad bin Ali Al-Khatib, Abu Ghaffar Al-Ubaidillah Al-Hudaybi, Abu Al-Mufaddal Muhammad bin Abdullah Asy-Syaibani, Mu'alla bin Sa'id, dan banyak lagi. Bila benar Imam Ahmad Al-Muhajir mengais ilmu dari para pembesar ulama saat itu, mereka adalah murid-murid terbaiknya Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang pasti akan sangat senang untuk mereferensikan sebagai guru-gurunya Imam Ahmad Al-Muhajir. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun riwayat yang mereka memiliki murid yang bernama Ahmad bin Isa, atau Ahmad bin Isa meriwayatkan beberapa orang dari mereka adalah guru-gurunya. Tidak ada sama sekali. Kemudian yang keenam, tadi dikatakan bahwa menurut Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asy-Syaqqah menebaskan bahwa Ahmad Al-Muhajir, beliau adalah seorang mujtahid, sehingga beliau bukanlah seorang Sunni dari Syafi'i. Maka beliau tidak perlu mengikuti madhab manapun. Sedangkan yang masyhur dalam dunia keislaman bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir adalah seorang Sunni. Dan pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa adalah seorang mujtahid, maka dia tidak perlu mengikuti madhab apapun, adalah pernyataan yang salah dan menyesatkan. Karena mayoritas mujtahid, fuqaha, dan ahli hadis semuanya bermadhab. Contoh, pendiri madhab Maliki, Imam Malik, pendiri madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, pendiri madhab Hambali adalah Imam Ahmad bin Hanbal, dan semuanya adalah mujtahid mutlak mustaqil. Pertanyaannya, lalu sejak kapan Imam Ahmad bin Isa dikatakan sebagai pendiri madhab Ahmadi atau Al-Muhajiri? Semua adalah kebohongan yang nyata, pengakuan internal yang diviralkan tanpa disertai pengakuan eksternal yang sudah viral adalah sebuah kedustaan. 7. Dikatakan tadi bahwa Ahmad Al-Muhajir pada tahun 317 itu meninggalkan Basrah, hijrah ke Madinah sampai tahun 318. Berarti beliau 1 tahun dari Basrah ke Madinah, 317 sampai 318. Kemudian pada tahun 318 Hijriah beliau ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan tinggal di sana sampai tahun 320. Artinya 1 tahun di Madinah, 2 tahun sekarang beliau menetap sekarang haji di Mekah. Hanya ini tidak masuk akal. Kenapa? Tidak masuk akal. Karena yang masyhur bahwa pada tahun 317 Hijriah di Mekah terjadi pembantaian besar-besaran sejumlah kurang lebih 30.000 jamaah haji oleh gerakan Qaramitah. Maka tidak mungkin sekarang ketika sekarang Imam Ahmad Al-Muhajir dari Basrah 317, kemudian beliau berangkat ke Madinah, berangkat lagi sekarang ke Mekah, yang waktu itu masih dikuasai secara penuh oleh gerakan radikal dari sekte Syiah Ismailiyah dengan mengatakan yang menyatakan dirinya sebagai gerakan Qaramitah. Ini sulit dipercaya, ada 2 riwayat yang bertentangan. Karena mustahil, karena kan beliau mengatakan bahwa beliau pergi itu kan dengan anak istrinya, berikut 70 orang pembantunya untuk menyelamatkan akidah sunninya.
Kemudian ini seolah beliau seperti masuk sekarang bukan hanya ke kandang singa masuknya, tapi beliau ini masuk ke kandang pembunuh berdarah dingin, seperti memberikan nyawa. Ayolah. Jadi ini sebuah kisah sebetulnya yang tidak logis dan tidak masuk akal sama sekali. Nah, riwayat tentang pembunuhan besar-besaran tentang sekte Karamita ini diriwayatkan secara detail oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk, kemudian oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wal Hidayah, kemudian juga oleh Ibnu Asir dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh. Sekarang itu analisa pertama. Sekarang analisa yang kedua. Ahmad Al-Abai itu diyakini sebagai penganut mazhab Syiah Imamiyah. Yang makamnya itu di Najaf, Irak. Sedangkan Ahmad Al-Muhajir itu oleh Ba'alawi diyakini sebagai penganut Sunni Syafi'iyah. Yang kedua. Kedua Ahmad ini diklaim memiliki silsilah yang sama-sama bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib. Kok bisa? Mungkinkah mereka adik kakak? Beda ibu? Karena memiliki silsilah ke atas yang sama. Ataukah Sayyid Isa Ar-Rumi memiliki dua orang putra yang sama-sama namanya Ahmad? 3. Menurut Ba'alawi, Ahmad Al-Muhajir seorang imam dan mustahid, bukan seorang pengusaha ekspor impor minyak. Menurut Syiah, Ahmad Al-Aba itu pengusaha ekspor impor minyak, bukan seorang mustahid dan seorang ulama. 4. Dua orang yang berbeda, yang satu bermadzhab Syiah, yang hidupnya di Baghdad dan wafat di Najaf, Irak, yang makamnya dibangun pada abad ke-4 Hijriah. Tapi dalam waktu yang hampir sama, beliau juga seorang Sunni Syafi'iyah yang hidup di Basra dan wafat di Husaisah, Yaman, dan makamnya dibangun pada abad 9 Hijriah. Bagaimana penjelasan logisnya bahwa Ahmad Al-Muhajir yang wafat pada abad ke-4 Hijriah, tapi makamnya baru dibangun abad ke-9 Hijriah. Lalu disimpan di manakah mayatnya selama 500 tahun tersebut? Terakhir 5. Apa bisa dua orang yang berbeda hidup dalam satu nama dengan berbagai profesi berbeda, aktivitas yang berbeda, hidup yang berbeda, dan matinya pun berbeda tempat, memiliki istri dan anak yang sama, jumlah istri dan anaknya sama, bahkan nama istri dan anak-anaknya pun sama. Mungkinkah seperti itu? Begitu Pak Yusuf. Pada abad ke-4 kan itu kata keluarganya cuma 3 anaknya. Tiba-tiba abad 9 ada satu keluarga baru jadi 4. Sekarang tiba-tiba jadi Ubaidillah. Itu dari mana? Itu kartu kakak baru Ya. itu. Sosok Ubaidillah. Nah, sosok Ubaidillah, kira-kira perbandingannya bagaimana nih Pak Kiai? Ya kalau dalam ilmu Rijalul Hadis, Ubaidillah itu ya jelas tidak ada. Karena anaknya Ahmad Al-Abad cuma 3. Muhammad, Ali, sama Husain. Ubaidillah itu nggak ada. Karena ini sudah saya cek satu dari mulai Abdullah, Ubaidillah, Ubaidullah bin Ahmad bin Isa itu tidak ada. Itu saya ngecek itu kurang lebih 50 kitab itu, Pak Yusuf, itu nggak main-main. Lebih dari 4.000 jalur periwayatan. Dan itu saya tutup, riset saya itu dalam kitab Ad-Durrul Mansur, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau itu meriwayatkan 7.355 hadis riwayat. Kalau beliau itu meriwayatkan kan kalimatnya, misalnya, Wakhroja Al-Bukhari fi Sahihi, wa Abu Daud fi Sunani. Terus, jadi nama imam dan nama sekarang kita disebut. Dan itu dari abad-abad pertama itu disebut. Kalau beliau sekarang Qala Imam Malik, Qala Syafi'i, Qala Ahmad itu disebut satu-satu. Andaikan sekarang betul bahwa Ahmad bin Isa atau sebut dengan Ahmad Al-Muhajir adalah seorang imam mustahid, lalu kenapa dalam kitab Durrul Mansur karang Imam Jalaluddin As-Suyuti tidak teriwayatkan satu pun, sedangkan ratusan ulama di sana disebutkan, termasuk al-muhaddis, al-faqih, mustahid, baik dari mustahid mutlak mustakil, mustahid mutlak ghair mustakil, mustahid madzhab, mustahid murajih, semua disebutkan. Karena yang kita tahu dalam madzhab Syafi'i bahwa Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah di mana berakhirnya semua sanad keilmuan dalam ilmu hadis. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Dr. Ribut. Jadi betul-betul sangat tidak masuk akal dari awal pencarian sampai akhir itu memang tidak ada namanya. Apalagi kalau kita sekarang bicara masuk dalam kajian Sughra wal Istifadah. Wah, betul-betul tidak masuk sama sekali. Karena kalau kita bicara sekarang Sughra wal Istifadah, kita harus bicara fakta logis. Di sana ada 6 yang harus dibahas. Dan yang harus dipahami bahwa Sughra wal Istifadah itu ada 2. Ada Sughra wal Istifadah itu kan kisah laisa bil kalam,
dan ada juga kisah bil kalam. Dan yang terakhir itu adalah sukhroh laisa istifadoh. Dia sukhroh tapi tidak istifadoh, dan ini jarang dibahas.